Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 146 ayat yang ke-2. Mazmur 146 ayat yang kedua. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita dan memberkati kita, supaya kita senantiasa mengetahui arah dan tujuan kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Mazmur 146 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saya ulangi sekali lagi. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa Alkitab mengatakan bahwa umur manusia itu sangat singkat, ya. Alkitab mengatakan 70 itu sudah kuat, ya. Dan itu juga yang menjadi kebahagiaannya juga katanya penderitaan, ya. Alkitab juga mengatakan bahwa hidup itu sangat singkat, sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Jadi dari teks ini kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia yang bersifat fana ini sebenarnya tidak ada yang perlu diandalkan. Dari segi umur saja kita sudah bisa melihat bahwa umur kita ini begitu dan sangat singkat. Nah, kembali dalam teks ini pemazmur mengingatkan kita di dalam 146 ayat kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Tentu firman ini menolong kita supaya kita mengetahui, supaya selama kita ada di dalam dunia ini, yang tidak kita tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan kita meninggal, karena hidup ini misteri. Hanya Allah yang mengetahui kapan kita meninggal, kapan kita dipanggil oleh Allah. Jadi, selama kita ada, selama kita hidup, hendaklah kehidupan kita ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Makanya kadang kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan, contohnya kalau kita perhatikan ada seorang nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah begitu tua, tongkat-tongkatan, bahkan kehidupannya itu sudah tenaga obat, begitu ya. Sudah setiap minggu, bahkan setiap hari sudah cek darah ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan juga diperhadapkan dengan satu orang pria yang ganteng, yang gagah perkasa, tinggi, besar, dan setiap pagi, sore, olahraga. Kalau kita sekejap ditanyakan demikian, siapa yang kamu pilih? Siapa yang akan lebih bertahan di dalam kehidupan ini? Siapa yang akan cepat dipanggil oleh Tuhan? Maka kita akan langsung menjawab bahwa yang dipanggil Tuhan lebih dahulu adalah nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tongkat-tongkatan, yang sudah menjadi tenaga obat. Kalau kita ditanya demikian, karena memang pada faktanya kadang dalam pemikiran kita demikian. Tetapi di dalam pemikiran Allah berbeda, Bapak Ibu. Kita tidak tahu, sekalipun nenek-nenek yang tadi yang sudah tenaga obat itu dibandingkan dengan tadi pemuda yang perkasa, yang olahraga setiap pagi sore itu, belum tentu si nenek-nenek atau kakek itu yang lebih dahulu meninggal. Belum tentu. Ya, makanya kadang kita banyak perhatikan pas olahraga pun banyak orang meninggal. Pas lari-lari pun banyak orang meninggal. Nah, itulah sebabnya
Kita tidak tahu kapan sebenarnya dipanggil oleh Allah. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, makanya kan kadang dalam kehidupan ini kan umurmu masih berapa? Oh, 30. Wah, kamu masih banyak masa depan yang indah ini. Kamu masih perlu mencapai cita-citamu yang lebih indah dibandingkan saya yang tua ini sudah 60 tahun. Ah, aku ya mengalir saja, katanya begitu. Padahal sebenarnya sesungguhnya kita tidak tahu apakah umur yang 30 tahun itu pas sebentar lagi atau pas detik itu juga akan meninggal. Kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu para jemaat yang terkasih dan juga para pemirsa, biarlah firman Tuhan ini mencoba memberikan kita perenungan supaya kita tidak terlena dengan hidup ini. Jangan kita hanya mengisi kehidupan di dalam dunia ini hanya rutinitas yang tak berguna. Makanya saya tuh kadang berpikir dari waktu saya SMA, saya berpikir begini. Istilah yang saya gunakan begini, lahirlah yang lahir, besarlah yang besar, sekolahlah yang sekolah, kuliahlah yang kuliah, mencari pekerjaanlah yang mencari pekerjaan, menikahlah yang menikah, nanti punya anaklah yang punya anak, nanti punya cuculah yang punya cucu, dan kakek-kakeklah yang menjadi kakek-kakek, dan meninggallah yang akan meninggal. Dan maksudnya meninggal pasti meninggal lah begitu ya. Nah, jadi perputar atau roda kehidupan itu yang seperti itu saja. Nah, kalau kita tidak mengisi kehidupan ini tanpa Tuhan, hidup kita akan kosong, akan sia-sia. Makanya kita jangan hanya terlena dengan kehidupan jasmania. Kita tentu sangat membutuhkan kehidupan jasmania. Karena itu akan mendorong kehidupan kita dengan kehidupan jasmania yang bisa mendukung, contohnya usaha dan sebagainya, itu bisa mendukung kita untuk melakukan kehidupan atau aktivitas rohani. Tetapi yang dimaksud ya jangan terlalu terfokus dengan keadaan, dengan hal-hal yang demikian saja. Mari kita coba mengisi kehidupan kita yang lebih jauh berguna, yaitu untuk kehidupan yang kekal. Karena Alkitab tadi mengatakan untuk kehidupan di jasmani atau di dunia ini saja, itu Alkitab berbicara 70 tahun sudah banter, sudah kuat itu. Ya. Dan itu pun penderitaannya itu katanya apa? Penyakit. Mahkotanya itu bahkan katanya penyakit. Coba bayangkan itu. Udah 70 tahun, itu pun juga penyakit-penyakitan. Ya kalau kita melihat 70 tahun masih sehat, ya puji Tuhan. Tapi setidaknya itu menjadi standar Alkitab yang mungkin bisa secara misalnya pada umumnya begitu maksudnya. Ya, bahkan mungkin ada sampai 100 itu. Tapi Alkitab mengambil dari garis tengah. Ya, karena ada yang meninggal di umur baik, ada juga umur meninggal di pemuda, sekolah dan sebagainya. Ya, kalau ada pun yang lebih, itu pasti juga akan penyakit yang akan menjadi mahkotanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, marilah selama kita hidup dalam dunia ini, selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa melakukan sesuatu, mari kita mengisi waktu-waktu hidup kita. Mari kita mempergunakan hidup kita sedemikian rupa untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tentu aktivitas rohani yang dimaksud itu bukanlah hanya di gereja saja. Ya, ini juga menjadi hal yang perlu kita bahas, yaitu ya. Kadang kita jangan terjebak ya, supaya saya mengisi waktu saya untuk kerajaan surgawi. Akhirnya kita hanya fokus di gereja. Itu tidak begitu juga, karena berbicara soal aktivitas rohani, mengisi hidup ini dengan aktivitas rohani tentu tidak hanya berbicara di gereja. Dimanapun kita berada, kita akan mengisi kehidupan kita ini sesuatu kehidupan yang bermanfaat, sesuatu kehidupan yang memang memuliakan Tuhan. Baik itu di gereja, baik itu di luar gereja, dimanapun kita berada. Kita berusaha semaksimal mungkin kita menghindari yang namanya dosa. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, yang dimana hanya Tuhan yang kita permuliakan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan yang singkat ini, yang sangat sederhana ini, menolong kita supaya kita memahami apa yang menjadi motivasi hidup kita, apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini hanya sebatas ya sudah di dalam dunia ini, habis itu kita tidak tahu kemana. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan tentu harus memahami kemana tujuan hidupnya. Ya, bagi orang yang percaya, kematian itu merupakan sebuah transit untuk menuju